Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Agung Gunawan SPD. Saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan video hasil PPL Siklus ke-1. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Benar ya. Untuk kelas 12 IPA, ya. Baik, untuk hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali ya, bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya, untuk mempelajari materi kita pada siang hari ini ya, kembali lagi ke materi biologi. Oke ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Semua Pak, saya absenkan ya. 12 IPA, oke. Agnes Petia Maramis ada? Hadir. Anderson? Oke, sehat ya? Alia? Sudah baik. Kemudian pada pembelajaran ini kita akan mempelajari ya, tentu saja materi biologi ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, karena kita akan mempelajari suatu materi yang kita bahas nantinya. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya, karena nanti ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Kira-kira nih secara fisik ya, tubuh kita, tubuh manusia, tubuh kalian, kira-kira ada nggak sih perbedaan ciri fisik atau kondisi tubuh kalian sekarang dengan 10 tahun yang lalu? Ada nggak? Ada. Siapa silakan menyampaikan? Yogi, oke, silakan. Dari perubahan pada tubuh saya, yaitu tubuh saya makin besar. Terjadi perubahan pada fisiknya, pada tubuhnya. Sekarang lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar, oke. Itu Yogi. Yang lain ada? Saya, Pak. Oke, Satria. Tinggi badan saya makin tinggi, Pak. Tinggi badannya Makin dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ada perubahan? ada, Pak. Semakin Tinggi. semakin tinggi. Oke, berarti ada perubahan secara fisik ya. Itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang saya ingatkan kembali, Pak, ada enggak dari kalian yang masih mengingat ciri-ciri dari makhluk hidup? Ada, Pak. Anda bergerak dan bernapas. Oke, Rizka memerlukan nutrisi dan berkembang biak. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Faik Tumbuh dan berkembang. tumbuh dan berkembang. Ada berapa sih ya? 9. Kemudian yang lain ada lagi? Saya, Pak. Charlie Mengeluarkan tersisa. mengeluarkan zat sisa. Seterusnya Aurelia peka terhadap perangsang. Kemudian beradaptasi. Betul sekali. Terus memiliki materi genetik berupa sel. Karena banyak sel itulah yang menjadi sulit struktural dalam suatu kehidupan, termasuk kita manusia dan juga hewan. Oke ya. Tadi Faik menyebutkan ada tumbuh dan berkembang. Itulah tepat sekali, ada tempat di situ yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Oke ya. Tumbuh dan berkembang berarti nanti ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu makhluk hidup. Ya, nanti katanya tubuhnya semakin lama semakin besar, semakin tinggi. Ada bedanya sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Begitu ya? Ya, Pak. Apakah dengan makhluk hidup yang lain juga demikian? Ada perubahan? Ada pertumbuhan perkembangan? Ada dan juga pada tumbuhan. Coba kita nanti akan. Kemudian pada pertemuan kali ini, karena kita akan membahas tentang pertumbuhan perkembangan, saya sampaikan terkait dengan kompetensi dasar yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu 3.1 menjelaskan pengaruh internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian
Ada yang 4.1-nya yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan indikator yang kita capai yaitu dari soal nomor 1 sampai nomor 4 yaitu memperinci fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan 2 tipe perkecambahan. Yang ketiga, ada membandingkan ciri-ciri pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Silakan disimak videonya. Ada yang tahu ini tanaman apa? Biji apa? Jagung. Jagung termasuk dari jenis tanaman apa ya? Monokotil. Monokotil. Monokotil itu apa sih? Masih ingat? Keping satu. Video dari suatu proses pertumbuhan dari tanaman yang ada di sekitar kita dalam hal ini dari jagung, ya kan? Ada yang tadi ya, perkecambahan itu. Kemudian kalau kalian ingin mengulang gambarnya, silakan linknya sudah ada di sini dan sudah saya bagikan di grup WhatsApp kalian. Silakan bisa dicek. Kemudian ada video satu lagi ya tentang proses pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tanaman. Apakah ada bedanya dengan yang tadi? Kalian bisa mengambil suatu persoalan atau pertanyaan-pertanyaan dari video yang saya tampilkan di depan. Kalau yang ini jenis tanamannya apa ya? Dikotil. Tanaman apa? Kacang. Tangan. Ini kan kita mengkonsumsi kacang tangan kan ya? Ya, Pak. Selama kurang lebih 25 hari ya, 25 hari proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kacang ya, 25 hari prosesnya sampai dengan 30 hari di kurang lebih sekitar.
tadi. Setiap saat diamati pertumbuhannya demikian. Sampai dia bisa menghasilkan atau berbunga, ya, itu kurang lebih sampai dengan 47 hari, ya, lebih bahkan 40 harian sampai dia bisa menghasilkan bunga sebelumnya seperti itu. Bulan ya, 2 bulan ya, 60 harian sampai dia betul-betul sempurna pertumbuhan dari suatu tanaman, contohnya tadi kacang tanah ya. Nah sekarang silakan dari video yang sudah kalian simak tadi di depan ya, kalaupun kalian ingin menonton video secara berulang-ulang untuk mendapatkan informasi-informasi atau pertanyaan atau pernyataan ya, silakan linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp kalian ya. Silakan bisa dilihat berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu silakan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman satu kelompoknya tentang apa yang kalian dapat ya, yang bisa kalian ambil, persoalan-persoalan apa di dalam video yang tadi kalian saksikan, yang kalian lihat dari depan ya, beserta dengan penjelasan-penjelasan dari berbagai macam sumber dan paket. Silakan ya. Dari internet juga disilahkan ya. Saya berikan waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk kalian berdiskusi, untuk kalian mengambil suatu permasalahan atau persoalan dari video yang ditampilkan tadi. Silakan. Kelompok 1, bagian mana tangan? Oke, siap ya? Silakan didiskusikan. Kelompok 2 sampai dengan kelompok 5 juga demikian. Buku paketnya ada, silakan dibuka, dibaca ya. Menyampaikan hasil diskusi per kelompoknya ya. Kelompok mana dulu, atau kelompok 1 dulu yang sudah siap? Kelompok 1 mana? Nah, satu yang tadi ya, sudah. Kelompok 1 sudah ada, kalian dapat penemuan permasalahan dari video yang kalian simak tadi? Oke. Kelompok 1 akan coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, dipersilakan waktu dekat untuk kelompok 1. Bagi kelompok yang lain bisa memperhatikan temannya sudah presentasi. Ini juga sebagai bahan pembelajaran untuk kalian. Silakan sambil berdiri. Nanti 2 orang anggota kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Dari video yang sudah kita lihat bersama, kami menemukan suatu permasalahan. Oke. Nyari-nyari saja, tidak apa-apa nak. Mengapa tumbuhan yang awalnya masih kecil lama-kelamaan menjadi besar? Oke. Setelah kami berdiskusi, kami juga menemukan penyelesaian dari masalah yang kami dapat. Yaitu, makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut, serta pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, seperti tinggi tanaman, diameter dari suatu batang tanaman, atau perubahan tinggi dan berat badan manusia. Oke. Semuanya? Oke, silakan. Kemudian, perkembangan diartikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan. Ketika fungsi fisiologi organ-organ tubuh telah menjadi lebih kompleks dan sempurna. Selain itu, proses perkembangan setiap makhluk hidup tidak sama. Meskipun memiliki indukan yang sama, dan perkembangan bersifat kualitatif. Contoh perkembangan ialah berfungsinya organ atau semakin matang fungsional pada organisme tersebut. Misal organ reproduksinya telah berfungsi dengan baik. Oke, kelompok 1 demikian menyampaikan hasil diskusinya. Itu pada poin atau menemukan persoalan tentang konsep dari pertumbuhan dan tanaman yang sudah kalian lihat tadi pertumbuhan perkembangannya ya. Kelompok 1 kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, pertumbuhan itu memiliki
memiliki arti bagaimana? Proses bertambahnya tinggi volume massa tubuh, tinggi badan dan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk dan juga sifatnya bersifat kuantitatif, artinya dapat dinyatakan dengan tinggi badanmu 10 tahun yang lalu mungkin cuma 100 cm, ya sekarang sudah 10 tahun kemudian bertambah tinggi enggak? Jadi 150 cm kan bisa diukur. Berat badanmu dulunya cuma 30 kilo, sekarang 10 tahun dari dulu sampai sekarang sudah berubah. Sekarang berapa? 60 kilo Pak. Waduh, lebih berat dari saya. Itu artinya dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian perkembangan adalah proses menuju ke dewasa, mulai dengan mulai berfungsinya organ-organ tubuhnya, organ reproduksi pada tubuh dari lebih tersebut. Kemudian yang selanjutnya tadi ada dua tipe perkecambahan, dikatakan perkecambahan juga ya, pada tanaman apa tadi ya? Kacang dan juga tadi. Kemudian selanjutnya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer contohnya terjadi pada batang dan juga akar. Oke, kalau pertumbuhan primer, sekunder pada organ reproduksinya, misalnya pada bunga, ya seperti itu pada tumbuhan. Ya. Kemudian yang keempat dari mana? Menyampaikan hasilnya berupa pengaruh faktor internal yang mempengaruhi. Ada yang pertama hormon dan juga gen. Di mana tadi contoh misalkan hormon ada hormon hormon tiroid, hormon sitokinin yang tentunya itu mempengaruhi proses perkembangan pada suatu individu. Contoh misalkan yang terakhir ada faktor eksternalnya. Di antaranya ada makanan untuk bergizi, tubuh, matahari, kelembapan, air. Itulah ya, hasil dari kesimpulan kita bahwa pada kali ini kita belajarkan pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari tadi perkembangan itu sendiri apa sampai dengan itu perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan perkembangan dari suatu makhluk hidup, contohnya misalkan ya. Kemudian kira-kira nih apa manfaat kita pada kesempatan kali ini mempelajari tentang pertumbuhan perkembangan? Manfaat apa? Kita bisa mengetahui bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke, pas sekali bahwasanya dari untuk kita mempelajari materi ini kita bisa menyadari bahwa ternyata semua makhluk hidup, manusia, hewan ataupun tumbuhan, ternyata itu mengalami proses yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada faktor gennya, ada faktor-faktornya, ada apalagi tadi ada tipe perkecambahannya seperti apa, ya. Dan yang lain sebagainya. Jadi kita perlu bersyukur juga bahwa kita bisa mempelajari ilmu biologi. Dari situlah kita juga bisa berpikir bahwa semuanya itu merupakan suatu yang sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan suatu contoh kebesaran dari Tuhan. Saya ingat dengan dosen saya menyampaikan kalau kita belajar biologi, kita bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? LKPD-nya tadi sudah dikerjakan semua ya? Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang materi yang selanjutnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan juga pada hewan atau pada manusia. Ya, ini perkembangan datang. Silahkan kalian sambil membuka referensi ya, buku paketnya atau dari internet. Nanti kita akan bahas di pertemuan. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua.